kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya, yang suka nginfoin seputar laptop yang terbaru bro. Dan yang kali ini khususnya kita mau kasih rekomendasi buat teman-teman yang cari performa ganas dengan prosesor Intel generasi terbaru, yaitu Intel Alder Lake bro. Ini produknya baru banget, fresh from the oven bro. Dia dari merek MSI yang serinya adalah MSI Katana GF6612UC, yang harganya itu jadi bandrol di angka Rp17.199.000. Ini harga cukup kompetitif kalau kita melihat di Intel Core i7 yang Gen 12. Jangan disamakan dengan Gen 11 bro, otomatis pasti lebih murah yang generasi 11. Nah, di harga 17 juta ini memang saya bisa bilang untuk kelas i7 yang pakai RTX 3050 ini masih bisa dibilang harganya masih cukup tinggi. Namun bro, kalau kita meriset lebih detail secara prosesornya, kinerjanya benar-benar better, dia lebih performanya oke, dan untuk jangka panjang pasti lebih enak karena dia memiliki pakem yang berbeda dibandingkan jenis prosesor yang lama. Contohnya, untuk penamaan core-nya dia beda bro. Kalau umumnya kita akan dipusingkan sama 8 core 16 thread, 4 core 8 thread, intinya kan 2 kali kerja dari core sama threadnya. Lah, kalau yang dari terbaru ini, dia namanya beda bro. Ada yang namanya P-core alias performance core, ada juga yang namanya E-core atau efficiency core. Lah, dari kedua buah jenis core ini, dia memiliki peran yang berbeda untuk menjalankan prosesor yang ada di dalamnya dengan perintah yang kita masukkan ke dalam laptop ini bro. Misalkan gini kawan, waktu kita ingin kerja berat di laptop ini, contohnya main game, render, dan lain-lain, itu yang kerja adalah P-core ataupun performance core bro. Sedangkan E-core, dia akan bekerja waktu ini laptop kita gunakan yang ringan-ringan, contohnya ngetik, browsing, dan lain-lain. Sehingga otomatis harus ada dong yang ngatur mana yang kerja dulu antara E-core ataupun P-core. Nah, yang ngatur ini namanya adalah Intel Thread Director yang akan kita temukan di Windows 11. Sehingga otomatis kalau teman-teman beli laptop yang udah menggunakan Intel Alder Lake, pasti bawaannya adalah Windows 11 bro. Contohnya adalah MSI Katana GF6612UC ini. Oke, lanjut lagi kawan, kita mau ngebahas jeroan yang ada di laptop ini. Ini laptop kan dia menggunakan prosesor dari Intel i7 yang 12700H dengan 6 P-core serta 8 E-core yang totalnya ada 14 core bro. Dan untuk kecepatan maksimumnya, ini laptop menyentuh di angka 4,7 GHz. Terus sebagai penunjang dari performa tadi, di laptop MSI Katana ini juga dikasih VGA dari Nvidia GeForce yang serinya adalah RTX 3054GB GDDR6 bro. Wah, istimewa sekali. Memang ini laptop ada beberapa varian bro, ada yang pakai RTX 3050 Ti dan lain-lain. Cuman menurut saya di harga 17 juta ini paling worth it untuk dibeli karena performanya udah cukup ngajar sekali bro. Dan yang pasti, ini laptop untuk komponennya dia dikasih opsi jangka panjang sekali, contohnya RAM. Ini laptop kan RAM-nya memang standar di angka 8GB DDR4 yang frekuensinya 3200 MHz. Namun bro, ini laptop kalau kita upgrade dia mampu hingga 64GB. Istimewa nggak? Istimewa dong pasti. Oke, lanjut lagi untuk penyimpanannya. Di laptop ini penyimpanannya juga udah dikasih komponen yang paling baru bro, yaitu PCIe generasi keempat yang kapasitasnya di angka 512GB. Ini ngajar sekali bro. Pas kita tes pakai software Crystal Disk Mark, ini laptop speed baca dan tulisnya itu di angka 3600 MB/s. Sehingga buat kawan-kawan yang suka speed kenceng, entusias, pakai laptop Intel Gen 12 ini pasti jaminan ngacir sekali bro. Jangan jelas enak pokoknya. Tapi yang jelas kalau kita membahas varian produk dari MSI ini juga ada kurangannya bro. Memang ini laptop ada bawaan Windows 11, tapi tetap ciri khas MSI dia tidak memiliki Office 2021 ataupun 2020. Buat kawan-kawan yang ingin lengkap mungkin Office-nya harus beli atau install yang gratis di Google mungkin banyak bro. Oke kawan, kita lanjut ngebahas desain yang ada di seri laptop MSI ini bro. Yang memang kalau dilihat sekilas ini laptop sama dong modelnya yang ada di tahun 2021 yang serinya sama-sama MSI Katana GF66. Tapi yang beda cuman jeroannya ada di dalamnya. Tapi tetap bro, akan saya infokan sama kalian apa detail dari laptop yang akan kita kasih infonya sama kalian. Contohnya, ini laptop dikasih warna hitam sama MSI, di hitamnya itu doff, dan untuk material casingnya dia berbahan full dari plastik ABS yang memiliki bobot di angka 2,25 kg. Dan adaptornya ini nggak terlalu gede bro, dia agak kecil. Terus produk ini juga dilengkapi sama layar yang ukurannya 15,6 inch dengan panel IPS level, terus resolusi Full HD dengan refresh rate di angka 144 Hz. Dan yang enak ini laptop, bezel di layarnya tuh tipis bro untuk bagian kiri dan kanan, serta dilengkapi juga kamera yang resolusinya di angka 720p. Sehingga buat kalian ini yang masih kerjaannya online akan lebih terbantu dengan adanya kamera seperti ini. Oke, lanjut lagi kawan, kita akan ngebahas untuk penggunaan keyboard di laptop ini.
Selayaknya keyboardnya MSI, dia feel ngetiknya pasti enak kenyal bro, dengan adanya backlight warna merah yang akan semakin mencerminkan akses gaming di laptop ini. Terus yang jelas ini laptop juga dibekali dengan touchpad yang ukurannya menurut saya ini standar bro, nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, cuman memang penempatannya agak miring di sebelah kiri, tapi tetap responsif kalau digunakan. Dan sebagai pelengkap, ini laptop juga dilengkapi dengan Wi-Fi 6 serta Bluetooth 5.2 dan colokan-colokan yang udah cukup lengkap sekali. Mulai RJ45, port HDMI, USB tipe C sama jack 3.5 sama USB tipe A juga udah disematkan di laptop ini. Dan yang pasti bro, ini laptop dia udah menggunakan dual fan serta 3 buah exhaust. Ini laptop kalau digunakan untuk gaming atau kerja berat nggak usah khawatir panas. Cuman memang kalau agak berisik, memang saya merasakan agak berisik, tapi performanya akan seimbang dengan apa yang kalian dapatkan. Nah, yang selanjutnya kita mau ngasih data tentang penggunaan baterai di laptop ini bro. Kan ini laptop udah pakai prosesor yang terbaru, terus VGA seri RTX 3000, otomatis konsumsi daya juga harus kita perhitungkan dong sebelum kalian beli produk seperti ini. Jadi pas kita riset, ini laptop baterainya lumayan gede bro, di angka 53,5 Wh, dan ini laptop pas kita panjer, dia mampu bertahan di angka 4-5 jam. Menurut saya ini cukup awet banget enggak, tapi udah cukupan bro. Pas kita kerjanya atau mainnya laptop jauh sama colokan listrik, itu udah cukup lumayan. Tapi yang jelas, sebagai penunjang, di laptop ini juga dilengkapi sama adapter yang ukurannya nggak terlalu gede dengan tegangan di angka 180 watt. Dengan adapter seperti ini, untuk dibawa kemana-mana, tak jamin enak. Terus yang enak lagi ya adalah, ini laptop juga dilengkapi sama software yang akan mempermudah kita untuk melakukan apapun juga di dalam laptop ini. Contohnya, kita untuk memonitoring hardware, untuk memaksimalkan daya tahan baterai, dan mungkin untuk mengupdate softwarenya, semuanya udah dijadikan satu di dalam MSI Center ini. Sehingga kalau ada apa-apa, kita tinggal cek aja, kita diagnosis laptop kita, kekurangannya di mana, terus apa yang perlu dimaksimalkan. Kan lebih enak bro, nggak harus ke orang yang profesional lah, karena si MSI udah menyediakan informasi pada MSI Center ini. Lanjut lagi bro, yang enak di laptop ini adalah untuk audionya. Pas kita coba, ini laptop audionya cukup lumayan bro, karena dia dibekali dengan Nahe Mic. Karena Nahe Mic itu akan bisa kita manfaatkan, misalkan kalau kita dengerin lagu, kita bisa setting untuk mode lagu biar suaranya lebih nendang dan ngebassnya keluar. Kalaupun kita mau nonton film atau movie, suaranya biar dramatis juga bisa. Ataupun kalau kalian ada kebutuhan online, misalkan lagi Zoom ataupun pakai Google Meet, ini Nahe Mic juga bisa kita manfaatkan untuk lebih meningkatkan kualitas audio kita. Itu yang nyaman dari varian MSI Katana seri GF66. Dan yang pasti yang terakhir, kita juga akan ngetes bro. Di laptop ini gimana sih performance secara gaming, kita tes suhu dan juga kita tes benchmark. Dengan Intel Gen 12 ini, skornya bagus atau biasa aja? Ya kita simak seperti ini angka-angkanya. Kan mantep lah bro. Ini pas kita tes benchmark, memang kualitasnya benar-benar istimewa dari Intel Alder Series yang ada di laptop MSI Katana GF66 ini bro. Tapi kembali lagi, semua laptop juga ada kekurangan, ada kelebihannya. Kalau di produk ini yang saya highlight adalah kurangnya ada segi layar, yaitu dia belum 100% sRGB. Tapi kalau kita melihat dari segi komponen, ini udah paling istimewa bro, karena selain prosesor yang terbaru, ini laptop opsi upgrade RAM-nya cukup jangka panjang hingga 64 GB
Dan SSD-nya udah pakai PCIe generasi keempat bro. Wah, ini yang istimewa. Untuk ngapain aja, banyak multitasking, main gaming, tak jamin lancar pakai laptop nih. Apalagi kalau udah di-upgrade. Istimewa sekali. Wes, mungkin ini aja sih bro informasi yang bisa sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk seri laptop gaming di harga 17 juta. Yang cocok segera bungkus. Kalau kurang cocok, bisa dilihat lagi kira-kira kurangnya di mana sih antara varian MSI dengan produk yang lainnya. Wes gas bro, sampai jumpa lagi bersama saya Sam Udin, and see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam josh. Oke kawan.